gue mau cerita sesuatu yang lagi terjadi di Amerika sekarang. Dan jujur ini agak serem. Dalam setahun terakhir, setidaknya ada 10 ilmuwan dan peneliti level tinggi di Amerika, yaitu adalah orang-orang yang bekerja di fasilitas riset nuklir dan luar angkasa paling rahasia milik pemerintah, itu tiba-tiba hilang. Atau lebih parah, ditemukan meninggal tanpa penjelasan yang jelas. Dan ini bukan cerita dari forum Reddit atau grup WhatsApp random atau konspirasi teori-teori aneh. Enggak. Di cerita ini, FBI bahkan sudah turun tangan. Dan Kongres Amerika Serikat, yaitu lembaga legislatif tertinggi di Amerika, di bulan April 2026 resmi membuka penyelidikan untuk kasus ini. Mereka minta briefing langsung dari FBI, Departemen Energi, NASA, sampai ke Pentagon. Artinya, pemerintah AS sendiri ngakuin ada sesuatu yang nggak beres di sini. Di video kali ini, gue nggak akan cuma mau kasih tahu ke kalian siapa-siapa aja yang menghilang atau meninggal. Nama-namanya gampang kalian cari tinggalkan Google aja. Yang gue mau bahas di video kali ini adalah polanya. Kenapa orang-orang ini bisa jadi target? Kenapa ini semua terjadi sekarang? Dan percaya sama gue, jawabannya nyambung ke sesuatu yang lebih besar dari yang kalian kira. Sesuatu yang efeknya bisa kerasa sampai ke kita di Indonesia. Jadi kalian tonton aja sampai habis, karena bagian akhir video ini juga yang paling penting nantinya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue bahas 3 hal. Ada konspirasi, teknologi, juga ada finance, termasuk AI dan juga kripto. Topik-topiknya cukup luas, tapi kalau topik-topik kayak gini menarik buat kalian, langsung aja subscribe guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video lainnya. Dan buat kalian yang mau nonton video yang tayang duluan, plus konten eksklusif yang gak bisa ditonton sama YouTube publik, kalian juga bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau linknya ada di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa juga guys, follow Instagram gue dan TikTok, di sana kalian bisa dapetin info-info dan konten-konten menarik lainnya. Kalian juga bisa masuk Discord gue di Connect3, di mana di situ gue lebih banyak bahas soal AI, kripto, dan juga finance. Dan gimana gue ngelihat makroekonomi. Kadang-kadang gue juga ada live di sana. Semua linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Kita lanjut aja ke video kali ini. Oke, dari kasus yang ada, gue mau highlight 2 hal yang paling bikin orang nggak bisa bilang kalau ini tuh kebetulan. Yang pertama, nama orangnya adalah Monica Reza. Dia insinyur aerospace level tinggi di JPL, alias Jet Propulsion Laboratory. Buat yang nggak tahu, JPL itu adalah laboratorium riset luar angkasa milik NASA yang dikelola sama Caltech, salah satu universitas paling elit di dunia. Dan Monica ini tuh bukan peneliti biasa guys. Dia adalah direktur di bidang materials processing dan salah satu orang di balik pengembangan alloy baru untuk mesin roket. Jadi posisinya itu sangat strategis di industri pertahanan Amerika. Di bulan Juni 2025 kemarin, Monica lagi hiking di hutan nasional dekat Los Angeles. Ini bukan jalur terpencil atau jalur yang aneh-aneh ini jalur hiking yang cukup populer lah dan ramai dikunjungin sama orang-orang di sana. Temannya itu jalan sekitar 9 meter di depan dia. Temannya noleh ke belakang, Monica senyum dan melambai, dan beberapa detik kemudian temannya noleh lagi. Dan Monica di situ udah hilang. Hilang total. Di jalur hiking yang rame, dalam hitungan detik, menghilang. Sampai sekarang, nggak pernah ditemukan dan dia totally gone. Yang kedua, William McCaslin. Ini orang bukan main levelnya di bidang pekerjaannya. Dia adalah pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat. Buat konteks, Mayor Jenderal itu, bagi teman-teman yang nggak tahu, itu Jenderal Bintang 2. Posisi yang sangat-sangat tinggi di militer. Dia adalah mantan komandan di Wright-Patterson Air Force Base. Ini adalah pangkalan udara yang sering dikaitkan dengan program riset aerospace paling rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Dia juga pegang posisi senior di Pentagon dan bahkan terlibat dalam program riset UFO pemerintah. Februari 2026, McCaslin ini hilang dari rumahnya di Albuquerque, di New Mexico. Yang bikin aneh di sini adalah dia ninggalin HP di situ dan dompetnya juga ada di rumah, ditinggal semuanya. Tapi dia bawa pistol revolver. Dan setelah itu, gak ada seorang pun yang pernah lihat dia lagi. Jadi, kalau kita bisa mengambil kesimpulan, tampaknya dia pergi dengan terburu-buru sambil membawa alat pertahanan diri dan dia tidak berpikir untuk pergi dalam waktu yang lama karena dia tinggalin tuh dompet sama HP-nya. Jadi kalian bayangin, seorang jenderal bintang 2 dengan koneksi program paling rahasia di militer Amerika Serikat hilang begitu aja sambil bawa senjata api keluar. Tapi ini baru 2 orang. Dan kalau cuma 2, mungkin ini bisa kita bilang kebetulan lah. Masalahnya adalah, daftar ini jauh lebih banyak daripada yang kalian kira.
Di luar nama Monica dan McCaslin tadi, ini nama-nama lain yang juga hilang atau meninggal secara misterius dalam periode yang sama. Ada Anthony Chavez, Melissa Cazias, Stephen Garcia. Ketiga orang ini terkait langsung dengan Los Alamos National Laboratory di New Mexico. Ini adalah laboratorium nuklir paling penting di Amerika. Laboratorium nuklir paling penting di Amerika. Gue tekanin sekali lagi. Ini adalah tempat bom atom pertama kali diciptakan. Lalu ada Carl Grillmere, ada Frank Maywald, ada Michael Hicks. Semuanya dari lingkungan JPL dan Caltech. Dan satu lagi ada Nuno Loureiro. Ini adalah fisikawan nuklir dari MIT yang ditembak di depan rumahnya sendiri di Massachusetts. Kalian bisa Google setiap nama yang gue sebutin tadi, dan kalian bakal nemuin kasusnya satu persatu. Semuanya nyata, orang asli, bukan orang buatan, bukan teori konspirasi nggak jelas. Semuanya jelas ada namanya dan terdokumentasi. Sekarang kita lihat polanya. Sebagian besar kasus terjadi di area New Mexico dalam radius 2 jam satu sama lain. Jadi areanya itu nggak begitu jauh, teman-teman. Sisanya di California Selatan dan Massachusetts. Ada yang HP-nya di factory reset bahkan sebelum hilang. Ada yang penyebab kematiannya nggak pernah dipublikasikan, jadi dirahasiakan sampai sekarang. Ada juga yang tersangka pembunuhnya atau pelakunya ternyata udah berkali-kali masuk ke properti korban sebelum kejadian. Tapi motifnya nggak pernah ditetapkan sama sekali. Dan semua orang ini punya satu kesamaan. Mereka kerja di fasilitas riset paling rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Orang yang bisa sampai ke posisi setinggi ini jumlahnya sangat sedikit. Kita nggak ngomongin jutaan orang atau orang-orang random. Kolamnya itu kecil banget. Dan dari kolam sekecil itu, lebih dari 10 orang hilang atau meninggal secara misterius dalam waktu kurang dari 2 tahun. Secara statistik, ini benar-benar anomali. Atau ada unsur kesengajaan di sini. Dan pemerintah AS juga mikir hal yang sama. April 2026, Kongres akhirnya resmi buka penyelidikan dan minta briefing dari FBI, Departemen Energi, NASA, dan Pentagon. Seperti yang gue bilang di awal tadi. Mereka bahkan secara spesifik nyebut kemungkinan ini tuh mungkin saja dilakukan sama negara asing. Ada keterlibatan negara asing di sini. Ini bukan lagi teori di internet, ini udah jadi urusan keamanan nasional at this point. Dan disinilah ceritanya jadi relevan buat kita. Karena kalau memang ini adalah operasi terkoordinasi, entah dari negara asing yang mau ngelemahin Amerika Serikat, atau bahkan dari pemerintah AS sendiri yang mau ngejaga rahasianya tetap terkunci, maka kita lagi lihat tanda-tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Konflik yang nggak cuman soal siapa yang menembak, siapa di medan perang, enggak. Tapi soal siapa yang menguasai teknologi dan informasi paling berbahaya di dunia. Dan perang kayak gitu, nggak ada tanggal berakhirnya. Tapi sebelum gue jelasin semuanya, kenapa ini bisa jadi awal daripada perang bentuk baru, kalian harus paham dulu siapa yang punya motif ngelakuin semua ini. Oke, jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini kebetulan atau enggak. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang ngelakuin ini dan kenapa. Ada 2 kemungkinan besar. Kemungkinan paling pertama adalah ini operasi negara asing, seperti yang tadi pemerintah AS sudah pikirkan. Dan sebelum kalian bilang itu kedengarannya kayak film-film gitu ya, coba pikirin dulu. Amerika Serikat dan sekutunya sendiri itu udah bertahun-tahun ngelakuin hal yang persis sama ke negara lain basically sebenarnya. Ilmuwan nuklir di Iran itu dibunuh satu persatu. Ya mungkin kalian pernah dengar ceritanya kemarin beberapa hari lalu sebelum perang Hormuz itu dimulai. Petinggi-petinggi di Iran dibunuh satu-satu. Fasilitas riset mereka disabotase semuanya di Iran. Dan ini ya tentu aja bukan rahasia, ini udah jadi berita internasional. Ya. Nah kalau AS itu bisa ngelakuin itu ke negara lain, logikanya negara lain juga punya motif untuk membalas. What goes around, comes around. Ya kan? Dan Kongres sendiri udah secara eksplisit nyebut 3 negara. China, Rusia, dan Iran. Kemungkinan kedua, ini justru operasi dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Kedengarannya cukup gila, tapi coba dengerin. Semua orang yang hilang ini, itu punya akses ke informasi yang sangat-sangat rahasia. Nah, kalau ada indikasi bahwa satu dari mereka beresiko jadi whistleblower atau pembocor rahasia, maka pemerintah punya motif yang kuat banget untuk mengamankan mereka sebelum informasi itu bocor ke publik. Mungkin kalian tahu ada yang namanya kasus Edward Snowden. Ya, dia mantan kontraktor NSA yang ngebocorin program pengawasan massal pemerintah Amerika Serikat ke seluruh dunia. Dia whistleblower. Atau Julian Assange, pendiri WikiLeaks yang nge-publish ratusan ribu dokumen rahasia militer Amerika.
Dua orang itu bikin pemerintah AS itu malu luar biasa besar dan dua-duanya itu berhasil kabur sebelum bisa ditangkap. Kalau pemerintah belajar dari itu, masuk akal sebenarnya kalau sekarang mereka mau mencegah hal yang sama terjadi lagi. Dan konteksnya bikin makin masuk akal, di mana perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia yang udah jalan selama 50 tahun dari era Perang Dingin, baru aja expired di Februari 2026 kemarin dan nggak diperpanjang. Artinya, dunia secara resmi sekarang sedang masuk ke era di mana nggak ada lagi batasan formal soal senjata nuklir antara dua negara paling kuat di dunia, yaitu adalah ya Barat dan Timur lah ya. Siapapun yang pegang rahasia nuklir sekarang itu jadi aset yang terlalu berbahaya kalau nggak terkontrol. Tapi nuklir itu cuma setengah cerita guys. Karena separuh ilmuwan yang hilang itu bukan dari dunia nuklir. Kalau kalian perhatiin tadi narasi gue di awal, gue juga ada cerita tentang luar angkasa. Dan disinilah ceritanya jadi jauh lebih besar. Kalau kalian perhatiin, separuh dari ilmuwan yang hilang itu bukan dari dunia nuklir. Mereka dari dunia riset luar angkasa. JPL, NASA, Caltech, ya, itu semuanya di dunia perluar angkasaan basically. Dan ini menurut gue jadi puzzle piece yang paling penting yang banyak orang lewatin. Mereka nggak perhatiin. Semua analis militer bilang hal yang sama. Perang masa depan nggak bakal ditentuin di darat. Perang modern itu soal rudal dan drone. Tapi coba pikir satu level lebih dalam. Sistem panduan rudal itu datanya dari mana? Dari satelit. Pelacakan drone musuh dari mana? Dari satelit. Komunikasi militer antara pasukan di seluruh dunia itu datangnya dari mana? Semua infrastruktur perang modern bergantung pada benda-benda yang ngambang di orbit bumi. Siapa yang kontrol orbit bumi, dia yang menang. Dan sekarang, luar angkasa bukan cuma urusan Amerika lagi. Di balik layar, China udah bergerak sangat agresif. Agresif banget pakai caps lock. China itu berhasil ngirim pesawat luar angkasa ke sisi jauh bulan. Bagian bulan yang basically belum pernah dijangkau siapapun sebelumnya. Di sejarah manusia. Dan kita nggak lihat beritanya sama sekali kan? Mereka punya stasiun luar angkasa sendiri yang namanya adalah Tiangong. Gua nggak tahu namanya bener atau nggak. Tiangong. Tulisannya Tiangong lah basically. Program-program mereka secara langsung juga nyaingin NASA. Dan ini bukan lagi soal space race kayak zaman Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang cuma soal prestasi, soal siapa duluan yang berani ke bulan, bisa pamer ke dunia, dia jadi negara paling adidaya gitu. Enggak. Taruhannya sekarang jauh lebih tinggi. Ini soal dominasi militer global. Jadi mereka nggak boleh kalah, basically. Nah, kalau kalian lihat dari kacamata ini, ilmuwan yang kerja di JPL dan Fasilitas Aerospace Amerika itu bukan sekedar peneliti. Mereka itu aset. Aset yang strategis. Otak di balik teknologi yang bakal nentuin siapa yang menang di perang masa depan. Dan di dunia para intel ya, aset yang strategis, manusia gitu ya, yang nggak bisa dikontrol, itu bukan cuma masalah, itu ancaman. Entah itu ancaman karena mereka bisa ngebocorin riset-riset atau rahasia-rahasia yang nggak boleh diungkapkan, atau ancaman karena mereka bisa direkrut atau diculik sama negara lain. Dan itu adalah alasan kenapa cerita ini belum selesai. Jadi kalau kita tarik semuanya, garis besarnya, di satu sisi ilmuwan nuklir AS hilang di tengah potensi arms race baru setelah perjanjian nuklir dengan Rusia expired. Di sisi lain, ada ilmuwan luar angkasa Amerika Serikat yang hilang di tengah space race baru dengan China. Ini kelihatan seperti dua jalur yang kelihatan terpisah, tapi kalau kalian zoom out, semuanya ngarah ke satu titik yang sama. Perebutan dominasi teknologi untuk perang di masa depan. Dan ini yang harus kalian pahamin. Perang bentuk baru, ini nggak ada garis depannya. Nggak ada, kayak di film-film, maju, wah, nggak kayak gitu guys. Ya, nggak ada pengumuman resmi, nggak ada deklarasi perang kayak dulu. Yang ada cuman orang-orang yang tiba-tiba hilang, kasus-kasusnya yang nggak pernah terpecahkan, dan pemerintah yang diam-diam rebutan teknologi paling berbahaya di dunia. Perang kayak gini, nggak ada tanggal mulainya. Nggak ada juga tanggal berakhirnya. Dan efeknya nggak cuma kerasa di Amerika. Kalau keseimbangan kekuatan global itu bergeser dari barat ke timur, atau sedang bergeser-geser bolak-balik, setiap negara di dunia bakal kena dampaknya termasuk kita. Kita udah ngerasain dampak perang di Hormuz.
ini kemungkinan bisa perang-perang yang lain lagi di masa depan. FBI di sini masih investigasi per video ini dibuat. Ya, Kongres masih nunggu jawaban. Gak ada satupun kasus yang udah resmi terpecahkan. 10 orang udah hilang, gak ada jawaban sama sekali sampai sekarang per detik ini video ini dibuat, bulan Mei 2026. Dan gak ada yang ditangkap. Dan kalau negara paling kuat di dunia bisa bikin ilmuwan-ilmuwannya hilang sendiri tanpa jejak atau lebih buruk lagi, maka pertanyaannya di sini adalah bukan kenapa ini terjadi. Pertanyaannya adalah kapan ini bakal terjadi lagi. Gue Josh Kultom. Kalau kalian mau nonton video lainnya, kalian bisa klik video di kiri kanan ini, atau kalian juga bisa komen di bawah. Kasih pendapat kalian, gue penasaran banget. Kita ketemu lagi guys. See you guys in another video. Bye-bye.